Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD 3 Sumberbaru serta anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah, bersyukurillah bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di SD 3 Sumberbaru ini, bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini juga di SD 3 ini. Bapak Ibu guru yang ada di SD 3 ini atau sekolah SD 3 ini mempunyai visi dan misi atau maksud dan tujuan SD 3 Sumberbaru ini. Nah, yang kalian berikan itu adalah visi misi SD 3 Sumberbaru. Coba yang pertama dibaca visi. Yuk baca bareng-bareng apa itu? SD Negeri 3 Sumberbaru subsidiarnya mengusung visi terwujudnya insan cerdas, terampil, inovatif berdasarkan iman dan takwa. Insan yang cerdas berarti anak-anak SD 3 ini harusnya ya, karena tujuan kita ini, maksud dan tujuan kita ini harusnya anak-anak itu cerdas. Tahu tak cerdas? Cerdas itu ya anaknya ya termasuk pinter, berani berbicara, cerdas ya, cerdas. Terus terampil itu adalah kita mempunyai apa bahasanya? Kita mempunyai skill atau keterampilan. Keterampilan apa? Hal yang kecil saja keterampilannya, yaitu hal yang kecil termasuk berangkat sekolah dengan tepat waktu atau disiplin, ya. Kita segera melaksanakan piket. Keterampilan kita menyapu. Kalau kita nggak belajar menyapu, kita nggak bisa tampil. Menyapu itu salah satu yang sangat mudah. Keterampilan apa lagi? Membuat hal-hal keterampilan atau terampil melipat, membuat sapu lidi. Terus apa lagi? Menanam hidup atau yang ada hubungannya dengan jamu atau empon-empon bahasa Jawanya ya. Bisa tape, bisa kunyit, apa hidup lah bahasa dulunya ya. Tuh, tampilnya. Terus di sini lagi ada inovatif berdasarkan iman dan takwa. Inovatifnya seperti apa? Anak-anak SD 3 ini harus mempunyai gagasan di pemikiran kita, bahasa kitanya kalau ide ya, ide itu inovatif atau gagasan kita. Ide kita apa? Sudah pernah kita sampaikan, namanya praktik baik. Praktik baik yang dilakukan di SD ini yang belum lama ini ada praktik baik yang dilakukan atau dilaksanakan pada hari Jumat. Setelah senam, kita mengeluarkan inovatif sesuai dengan kelas masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan kelas masing-masing. Itu adalah inovatif atau gagasan. Sekarang yang B, misi. Dalam upaya meningkatkan visi sekolah SD Negeri 3 Sumberbaru, banyak menjabarkan misi sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Ini adalah merancang pembelajaran yang menarik. Ini bagi Bapak Ibu guru. Pembelajaran yang menarik seperti apa? Sekarang pelajaran itu hubungannya dengan tema ya. Bagaimana tema 1 sampai tema 8. Bagaimana Bapak Ibu guru supaya anak-anak kita itu tidak bosan dengan pelajaran atau tema yang kita sampaikan. Jangan sampai bosan di dalam kelas. Belajar itu tidak hanya di dalam kelas, di luar.
di halaman, di kebun bermain pun itu juga belajar, ya, belajar. Terus itu bagaimana Bapak Ibu guru menyikapinya? Bagaimana ya anak-anakku itu senang sama aku dan pelajaran, tidak bosan bagaimana? Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru itu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mampu memotivasi peserta didik, mendorong supaya anak-anak itu senang. Itu bagaimana untuk apa ya, merubah anak supaya mampu, supaya mau mengikuti saran dari Bapak Ibu guru. Yuk kita sama-sama memulainya. Kalau yang kemarin dulu untuk ajaran baru kita mulai dari nol lagi, kita ada perubahan. Coba yang kedua, kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Nah ini masih ada hubungannya dengan peserta didik, akhlak moral agama. Setiap pagi kita sudah berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, kita melakukan kegiatan sholat bareng. Walaupun tidak bisa bersama-sama, kita jadwal per kelas. Karena apa? Karena sarana kita belum memadai. Jadi kalau kita bersama-sama kurang maksimal, ya, kalau namanya kurang maksimal, umpel-umpelan, doa kita kurang kusuk, ya, itu sudah bagus, sudah kita laksanakan kegiatan. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi. Membangun, ya, apa itu membangun lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah itulah kita jaga dengan baik. Membangun itu tidak hanya membuat bangunan saja. Bagaimana dikondisikan lingkungan sekolah kita, seperti apa kondisi kita bangun baik-baik. Bagaimana keadaan lingkungan kita? Kalau lingkungan kita kotor, ya kita bersihkan. Kita sama-sama, Bapak Ibu guru bareng-bareng. Tanaman-tanaman yang kurang bagus kita mudahkan lagi, kita remajakan supaya tumbuhnya lebih baik lagi. Dan kita bertoleransi, saling menghargai sesama lingkungan kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, dan kita jaga. Oh ini loh SD 3 Sumber Baru ini milik SD 8. Lingkungan SD 8 ini juga harus dijaga. Nanti anak-anak yang sudah lulus, kakak-kakak kelasmu yang lulus itu harus menjaga SD 3. Bukan berarti SD 3 itu SD-nya sudah jelek. Kita tulis yang jelek-jelek sekalian, itu nggak boleh. Nah, kita jaga, ya. Ayo kita sudah lulus. Oh, saya dulu dibesarkan di SD ini. Saya diajari membaca, menulis segala sesuatu di SD ini. Itu kita juga secara bergotong royong warga sekolah yang ada di sekitar kita. Kan nggak mungkin biasanya lingkungan itu kalau nggak ada hal-hal yang perlu kita butuh pekerjaan di lingkungan, tetapi warga sekolah kita, ya kita, siswa-siswa kita dari sekolah 1 sampai kelas 6 keluarga kita. Coba mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Mengembangkan kemandirian nalar kritis. Jadi kalau ada anak-anak mempunyai unek-unek atau punya gagasan yang lebih dari yang dipunyai Bapak Ibu guru, sampaikan, Pak saya mau begini, Bu saya mau begini. Nah itu, ya, kalau punya gagasan atau punya pemikiran,
Bilang aja sama bapak ibu atau guru, bapak ibu guru ya. Bilang aja sama bapak ibu guru, dan bapak ibu guru itu juga harus menanggapi bahwa anak itu memang benar-benar kritis. Kritisnya bukan kritis kolek mau lepok-lepok ya. Kritis itu artinya menilai. Ada anak yang pintar, menilai bapak ibu guru kok begini ya, Pak itu kalau ngajar kok begini ya, kok itu begitu ya, kok yang ngulang nggak benar ya, kok menurut saya begini, seharusnya begini. Ngomong aja, bukannya begini Pak Bu, gitu ya. Selanjutnya adalah nomor 5, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Ini masih dikerjakan, selesai laporkan kepada guru, Pak ini besok saya seperti ini, saya harus tampil, saya harus bisa, karena saya bisa. Jangan bilang saya bisa tapi ditunjuk bapak ibu gurunya melorot, malu gagasan yang cerdas itu harus disampaikan. Nanti hari Jumat saya berubah lebih baik dari yang cuma kemarin. Kalau kemarin saya bisa jungkir balik, besok saya harus bisa koprol, kan gitu ya. Itu harus lebih di atas yang sebelumnya. Nah itu juga perubahan yang terjadi untuk inovasi. Apa nomor 6 itu? Coba baca. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, ini mengembangkan dan memfasilitasi. Kalau hobimu atau minatmu atau bakatmu atau inovasimu, gagasanmu yang ada di benakmu, contohnya menari, contohnya lagi membaca pantun, itu orang tua juga harus mendukung, bapak ibu juga mendukung. Sekolah memfasilitasi apa yang difasilitasi apa? Oh, saya dapatnya dari HP, pinjam HP bapak ibu dulu. Oh, saya perlu pengeras, saya pengen nyanyi karaoke, ada calon bisa pinjam. Tetapi gagasan-gagasan yang dikeluarkan tadi itu didukung, difasilitasi orang tua dan guru. Anak-anak pun harus bisa membagi waktu. Jangan sampai kegiatan itu di dalam jam pelajaran. Seharusnya masuknya di luar jam pelajaran atau masuk di ekskul. Gitu. Nah ini adalah sedikit visi dan misi SD 3 Sumber Sekarang kita